Cerita dimulai dengan ledakan dari teknik Shin Uzuhiko milik Boruto menciptakan gelombang kejut yang meratakan struktur kristal merah di radius 1 km. Cahaya biru elektrik yang berderit hebat bertabrakan dengan aura merah pekat dari menara Akasha. Di pusat ledakan itu, Boruto berdiri dengan tangan yang gemetar hebat, namun pedangnya tertancap dalam ke fondasi menara. Kurenai Akasha wajahnya yang tenang kini menunjukkan retakan emosi. Bagaimana mungkin? Kau tidak menggunakan kekuatan Jogan, kau bahkan tidak menggunakan karma. Bagaimana raga manusia biasa bisa menahan beban resonansi yang begitu merusak? Boruto napasnya tersengal, darah merembes dari telinga dan hidungnya. Ini bukan soal kekuatan dewa. Ini soal frekuensi. Ayahku selalu bilang, seorang shinobi adalah mereka yang bisa merasakan detak jantung rekan-rekannya. Aku hanya memperluas perasaan itu ke setiap partikel di lembah ini. Di belakang Boruto, Kawaki dan Shinki berjuang untuk bangkit. Tubuh mereka masih sebagian membeku dalam kristal merah, namun serangan Boruto tadi memberikan sedikit celah bagi aliran cakra mereka untuk kembali mengalir. Kawaki mengatakan si bodoh itu, dia benar-benar mengalirkan petir langsung ke sarafnya sendiri untuk menyamai getaran kristal itu. Dia akan membakar sistem sarafnya jika terus begini. Shinki berkata jangan hanya menonton, Kawaki. Gunakan celah ini untuk menyerang intinya. Boruto sedang menahan seluruh beban gravitasi menara itu sendirian. Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan, aku akan memberikan perlindungan. Susanoo, perisai Amaterasu. Sarada membentuk tangan Susanoo hanya untuk menutupi tubuh Boruto dari serangan duri-duri kristal yang meluncur dari langit, sementara ia sendiri menahan beban yang luar biasa di matanya. Melihat rencananya terancam, Kurenai Akasha menjerit histeris. Tubuhnya mulai meleleh dan menyatu dengan menara kristal. Ia berubah menjadi sosok raksasa yang terbuat dari ribuan wajah manusia yang membeku, dengan mata merah besar di tengah dadanya. Kurenai Akasha berkata jika kau ingin menjadi bagian dari frekuensi ini, maka jadilah makanan bagi evolusiku. Shinjutsu, kristalisasi jiwa. Seluruh lembah mulai bergetar. Kristal merah tidak lagi tumbuh dari tanah, melainkan mulai tumbuh langsung dari dalam pori-pori kulit siapapun yang ada di sana. Dalam kepungan rasa sakit, Boruto memejamkan mata. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Sasuke saat mereka masih di dimensi nol. Bayangan Sasuke, Boruto, penglihatanmu sering menipumu. Musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang bisa memanipulasi apa yang kau lihat. Jika suatu hari kau buta, jangan gunakan matamu untuk mencari mereka. Gunakan keheninganmu. Boruto berbisik pada dirinya sendiri, keheningan, di pusat badai. Boruto melepaskan pegangan pada pedangnya. Ia berdiri tegak, membiarkan duri-duri kristal merah menggores jubahnya. Ia melakukan segel tangan yang unik, yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tiba-tiba, seluruh suara di lembah kematian menghilang. Badai yang tadi mengamuk seolah membeku di udara. Boruto bergerak, bukan dengan kecepatan, tapi dengan keanggunan yang hampir seperti tarian. Setiap langkahnya membatalkan kristalisasi yang mencoba merambat ke tubuhnya. Kurenai Akasha berkata apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Dia ada di sana, tapi keberadaannya kosong. Boruto muncul tepat di depan mata merah raksasa itu. Ia tidak memukul dengan kepalan tangan, melainkan menyentuhnya dengan satu jari yang berpijar putih jernih. Boruto berkata ini bukan kebencian. Ini bukan amarah. Ini adalah akhir dari naskahmu. Sentuhan jari Boruto mengirimkan gelombang kejut internal yang menghancurkan struktur atom dari menara tersebut. Satu persatu, patung-patung manusia yang membeku mulai pecah dan membebaskan orang-orang di dalamnya tanpa melukai mereka. Kurenai Akasha menjerit saat tubuh raksasanya terurai menjadi butiran debu cahaya yang tak berbahaya. Kawaki mengatakan dia melakukannya tanpa kekuatan Jogan, dia benar-benar melakukannya dengan teknik murni. Boruto jatuh tersungkur. Seluruh tubuhnya berasap karena beban listrik yang ia tahan. Namun, sebelum ia menyentuh tanah, sebuah tangan menangkapnya. Kurotsuchi berkata Tsuchikage keempat, kerja bagus, bocah Konoha. Kau baru saja menyelamatkan negaraku dari kiamat merah. Setelah pertempuran usai, tim medis Iwagakure segera mengevakuasi semua korban. Boruto terbaring di tandu, matanya terbuka namun ia tidak melihat apa-apa. Ia telah memaksakan indranya melampaui batas manusia. Sarada menangis sambil memegang tangan Boruto. Boruto, kau bisa mendengarku.
Boruto tersenyum sangat tipis. Suaramu terlalu keras, Sarada. Aku hanya butuh tidur sebentar. Namun, di kejauhan, di atas reruntuhan menara, sesosok bayangan kecil muncul. Itu adalah anak kecil yang mirip Boruto, Gema, yang muncul sebelumnya. Ia memegang sebuah biji merah kecil yang tersisa dari ledakan tersebut. Boruto berkata, satu benih mati, 1000 lainnya tumbuh. Permainan sesungguhnya, baru saja dimulai di negeri air. Kemenangan di atas penderitaan. Boruto telah mencapai level baru sebagai seorang shinobi, namun harga yang harus dibayar adalah kerusakan permanen pada jalur Tenketsunya. Saat sang pahlawan jatuh dalam koma, ancaman berikutnya telah bergeser ke samudera luas. Akankah generasi baru mampu bertahan tanpa pusat kekuatan mereka? Boruto terbaring di unit perawatan intensif rumah sakit Konoha. Tubuhnya terhubung ke berbagai mesin pemantau cakra canggih buatan Amado. Sakura dan tim medis terbaik bekerja siang malam, namun ekspresi mereka tampak suram. Sakura berkata jalur Tenketsu di lengan kanan dan dadanya mengalami luka bakar tingkat tinggi. Teknik hening malam itu, dia benar-benar menggetarkan atom di dalam selnya sendiri. Secara medis, dia seharusnya sudah hancur. Sarada berdiri di balik kaca jendela ruang isolasi. Dia selalu melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi kali ini, rasanya dia memberikan segalanya hanya untuk membuktikan bahwa dia masih bisa melindungi kita. Kawaki muncul dengan lengan prostetik baru yang lebih stabil. Jangan hanya meratap, Uchiha. Dia hidup, itu yang penting. Tapi dunia tidak akan menunggu dia bangun. Laporan dari Kirigakure baru saja masuk, dan itu jauh lebih buruk daripada apa yang terjadi di negara tanah. Di negeri air Kirigakure, kabut yang biasanya berwarna putih abu-abu kini berubah menjadi kemerahan. Lautan di sekitar pelabuhan utama mulai membeku menjadi kristal cair yang menghisap oksigen dari air, menyebabkan ribuan makhluk laut mati seketika. Kojuro Mizukage ke-6 ini bukan sekadar invasi. Ini adalah ekosistem yang sedang diganti. Jika kita tidak menghentikan pusat kristalisasi di dasar laut, seluruh kepulauan ini akan menjadi kuburan kristal. Kagura Karatachi yang kini memimpin pasukan pertahanan garis depan Tuan Mizukage, sensor kita mendeteksi resonansi yang sama dengan yang terjadi di Iwagakure. Namun kali ini, benih itu berada di kedalaman 3000 meter di bawah palung laut. Karena Boruto sedang koma dan Naruto Sasuke kehilangan kekuatan mereka, tanggung jawab kini berpindah ke pundak generasi baru yang masih fit. Konohamaru ditunjuk untuk memimpin misi darurat ke Kirigakure. Shikamaru berkata misi kali ini melibatkan infiltrasi bawah air. Mitsuki, kau adalah kunci utama karena kemampuan modifikasi tubuhmu. Kawaki, kau akan menjadi pelindung berat. Dan Himawari, Naruto berkata masuk ke ruang rapat, meskipun langkahnya masih agak lemah, biarkan Himawari pergi. Kurama bilang dia bisa merasakan koneksi antara benih-benih ini melalui jaringan alam. Dia adalah navigasi terbaik yang kita punya. Himawari menatap ayahnya dengan tekad baja. Aku akan membawa pulang data yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Kak Boruto. Aku janji, ayah. Tim tiba di Kirigakure dan segera menuju koordinat pusat anomali. Menggunakan teknologi kapal selam yang dimodifikasi dengan cakra air oleh Kagura, mereka menyelam ke kedalaman yang gelap. Kawaki berkata rasanya menyesakan. Tekanan di sini, seolah-olah dimensi ini mencoba menolak keberadaan kita. Mitsuki matanya berubah menjadi kuning pucat dalam mode Sage yang terkendali. Ada sesuatu di bawah sana. Bukan hanya satu, tapi ratusan. The Hollow, versi air. Mereka memiliki bentuk seperti siren, tapi tanpa wajah. Tiba-tiba, kapal selam mereka diguncang oleh serangan gelombang ultrasonik yang sangat kuat. Kaca depan mulai retak. Kawaki terpaksa keluar dari kapal selam lebih dulu, menggunakan pelindung cakra untuk menahan tekanan air. Ia mengubah tangannya menjadi meriam energi yang bisa meledak di bawah air. Satu persatu, The Hollow, siren itu dihancurkan, namun mereka terus berdatangan seolah tidak terbatas. Mitsuki menyusul, menggunakan teknik Senpo, kebakuran naga air yang menciptakan pusaran dahsyat untuk mengalihkan perhatian musuh. Himawari menutup matanya, berkomunikasi dengan Kurama. Tunjukkan padaku, di mana jantung dari semua ini. Kurama berbicara dalam hati. Di sana, Hima. Di balik gerbang karang merah itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di planet ini. Berhati-hatilah, auranya mirip dengan Boruto saat dia dirasuki dulu.
Di dasar palung, mereka menemukan sebuah istana kristal yang tumbuh dari bangkai kapal kuno. Di tengahnya, berdiri sesosok wanita yang mirip dengan Kurenai Akasha, namun kulitnya berwarna biru pucat dengan garis-garis merah yang berdenyut. The Azure Red berkata, kalian datang membawa rubah kecil dan wadah yang rusak. Dimensi ini sungguh gigih. Kakakku di tanah mungkin gagal, tapi lautan tidak pernah melepaskan apa yang sudah ia telan. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, air di sekitar mereka berubah menjadi tekanan gravitasi yang menghimpit tulang-tulang mereka. Kembali ke Konoha, mata Boruto tiba-tiba terbuka di dalam ruang isolasi. Namun, matanya tidak fokus. Ia menggumamkan kata-kata yang membuat Sakura membeku. Boruto berkata, jangan-jangan pergi ke dasar laut, itu adalah rahim dari Akasha. Jantung Boruto berdetak kencang, dan pada monitor pemantau, pola gelombang otaknya mulai membentuk simbol yang sama dengan istana kristal di dasar laut Kirigakure. Rahasia yang terkubur di dasar laut mulai terkuak. Saat Himawari dan yang lainnya berhadapan dengan penguasa lautan yang baru, Boruto memberikan peringatan terakhir dari alam bawah sadarnya. Akankah ini menjadi penyelamatan, ataukah mereka justru berjalan menuju perangkap yang akan menenggelamkan dunia selamanya?